Huanying lai tao Nanjing. Akhirnya sampai di Nanjing setelah 7 jam Jakarta Beijing. Transit 3 jam di Beijing, lalu terbang lagi 2 jam, akhirnya sampai di Nanjing. Selama 4 hari 3 malam, gue bakal jalan-jalan di sini dan kita lihat sama-sama ada apa aja di Nanjing. Salah satu kota yang paling banyak sejarah di sini dan juga pusat perkembangan budaya Tiongkok. Sekarang gue mau ambil bagasi dulu. Nanjing merupakan ibu kota provinsi Jiangsu yang dulunya merupakan salah satu dari 4 ibu kota kuno Tiongkok selain Xi'an, Luoyang, dan Beijing. Kota ini pernah menjadi ibu kota negara sebanyak 10 kali dan berusia lebih dari 2.500 tahun. Isinya kalau dipotong. Mau cobain potinya Nanjing, gede-gede. Oke. Mie sapi Nanjing, kuahnya kayak kuahnya apa? Mie kangkung. Enak, kayak ada pedas-pedasnya sapi. Setelah perut kenyang, kita jalan-jalan ke Fuchemiao, sebuah kuil Konfusius dan bekas gedung ujian kekaisaran yang terletak di sebelah selatan kota Nanjing, di tepi sungai Qinhuai. Fuchemiao dibangun pertama kali pada tahun 1034 pada masa dinasti Song sebagai tempat untuk menghormati Kongfuce atau Konfusius, tokoh besar dalam pendidikan dan filsafat Tiongkok. Pada saat itu, tempat ini juga menjadi lokasi ujian negara yang sangat penting. Para pelajar dari seluruh wilayah datang ke sini untuk mengikuti ujian imperial atau ujian yang menentukan karir mereka sebagai pegawai pemerintahan. Kini, daerah ini menjadi objek wisata populer dengan toko-toko souvenir dan makanan. Waktu malam hari adalah yang paling favorit karena daerah ini terlihat lebih hidup dengan lampu-lampu yang menyala. Tidak jauh dari Fuchemiao, ada daerah bersejarah lagi, namanya Lao Mentung, yang secara harafiah berarti gerbang tua timur, merujuk pada fungsinya sebagai gerbang timur Nanjing selama dinasti Ming. Sekarang, area ini sudah direstorasi menjadi toko-toko, galeri seni, dan restoran yang juga seru dieksplor, terutama pada waktu malam hari. Kita lanjut menyusuri Qinhuaihe atau Sungai Qinhuai yang merupakan cabang dari Sungai Yangtze dan dijuluki Ibu Sungai Nanjing. Di seberang sungai, kita bisa lihat menara porselin Nanjing yang awalnya adalah pagoda yang dibangun pada abad ke-15 semasa dinasti Ming. Tiketnya 50 kuai. Menutup hari pertama di Nanjing dengan mengunjungi Nanjing Chengqiang atau tembok kota Nanjing yang dirancang oleh Kaisar Hongwu setelah ia mendirikan dinasti Ming dan menetapkan Nanjing sebagai ibu kota pada tahun 1368. Melindungi bekas ibu kota dinasti Ming selama lebih dari 650 tahun, tembok kota ini adalah salah satu bangunan kuno Tiongkok paling luar biasa yang masih bertahan. Menelusuri bentengnya, kita seakan menelusuri jejak para kaisar dan menjelajahi salah satu sistem pertahanan kuno tercanggih di dunia. Posisi lagi terjebak di tembok Nanjing. Nggak tahu turunnya lewat mana, udah jalan jauh banget ngiterin. Nggak ada tempat pintu keluar, ada tapi tutup semua. Tinggal kita berdua sama ada ibu-ibu di belakang dua lagi di sana. Lagi coba mau nyewa sepeda, nggak bisa juga. Kalau jalan nggak tahu masih berapa jauh lagi. Ini ada pintu sebenarnya tapi ditutup.
Akhirnya ketemu pintu keluar juga. Ya Tuhan. Ayo kita keluar dari sini. Sampai buka yang gembok. Hari kedua dimulai dengan sarapan di hotel, lalu misa minggu pagi di Katedral Santa Perawan Maria di Kandung Tanpa Noda, atau umumnya dikenal sebagai Katedral Jalan Seku atau Sekulu Tianchu Jiao Tang. Sekarang kita menuju ke Balai Peringatan Pembantaian Nanjing, didirikan untuk mengenang tragedi kemanusiaan yang terjadi tahun 1937. Saat itu, tentara Kekaisaran Jepang menduduki Nanjing yang saat itu merupakan ibu kota Republik Tiongkok dan melakukan berbagai kekejaman seperti pemerkosaan, pembakaran, penjarahan, dan penyiksaan. Setiba di area memorial, kita disambut oleh deretan patung yang menggambarkan penderitaan warga sipil pada masa itu berdasarkan cerita dari para korban yang selamat. Bangunan memorial ini dinominasi warna abu-abu gelap yang mencerminkan duka yang mendalam. Diperkirakan sekitar 300.000 warga sipil dan tentara tak bersenjata dibantai secara sadis. Memasuki ruang pameran, kita bisa melihat dokumentasi sejarah seperti foto, rekaman, kesaksian korban, arsip, serta artefak yang berkaitan dengan tragedi ini dalam alur kronologis, mulai dari latar belakang invasi, situasi kota saat penyerangan, hingga bukti-bukti kejahatan perang yang menelan ratusan ribu korban ini. Pencahayaan temaram menambah kesan emosional selama berada di dalam ruangan. Jepang dibilang Nanjing itu kota yang tenang, kota yang banyak lagu dan tarian. Untuk makan siang kita mau cobain bebek panggang Nanjing yang merupakan kuliner paling khas di sini. Bedanya dengan Peking duck dari Beijing adalah bebek Peking fokus pada kulit yang renyah, daging empuk dimakan bersama irisan tipis pancake, ketimun, dan saus hoisin. Sedangkan bebek Nanjing dipanggang lebih lama, dagingnya lebih berkaldu dan rendah lemak, disajikan dengan tulangnya. Kita makan siangnya ala lancou. Ini sapi pakai jamur. Itu nasi goreng kayak biasa doang ya. Semoga bisa ke lancou segera ini. Setelah ini. Terus kita bonus tapau, makannya pakai bebek yang tadi. Ini bebeknya enak banget. Lup, lihat. Bebeknya Nanjing. Istana Kepresidenan Nanjing. Gedung yang satu ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Istana ini awalnya dibangun pada masa dinasti Ming sebagai kediaman kerajaan. Lalu pada masa dinasti Qing menjadi kantor gubernur jenderal. Pada tahun 1853, Nanjing jatuh ke tangan pemberontak Taiping yang dibangun oleh Hong Xiuquan yang menyebut dirinya Raja Surgawi dan saudara dari Yesus Kristus. Lalu pada tahun 1911, Sun Yat-sen mengambil sumpah jabatannya di sini sebagai Presiden sementara Republik Tiongkok. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, Istana Kepresidenan Nanjing terus menyelenggarakan berbagai acara resmi hingga akhir tahun 1990-an ketika diubah menjadi Museum Sejarah Modern Tiongkok. Di sebelah istana tadi ada blok jalanan pedestrian 1912, tahun di mana Sun Yat-sen mengumumkan berdirinya Republik Tiongkok setelah berhasil menggulingkan dinasti Qing dan mengakhiri Kekaisaran Tiongkok.
Dia kayak roti, terus dalamnya ada telur ayam, terus sama ada daging. Malam harinya nonton film Nanjing Cao Xiangquan atau dalam bahasa Inggrisnya Dead to Rights yang ceritanya berdasarkan pembantaian Nanjing yang tadi pagi kita kunjungi museumnya. Filmnya bagus banget, menyentuh hati dan merinding sepanjang film, membayangkan warga Nanjing yang menjadi korban. Selamat pagi dari Nanjing, hari ketiga di Nanjing. Hari ini mau explore daerah Purple Mountain. Purple Mountain tidak hanya sangat indah, tapi juga kaya akan peninggalan sejarah, termasuk warisan budaya dunia Mausoleum Shaolin dari dinasti Ming. Sebelum sampai ke makam Ming, kita akan melewati 2 buah jalan suci Shaolin. Yang pertama, Jalan Suci Shixianglu, sepanjang 615 meter. Di sepanjang jalan terdapat 6 jenis ukiran batu hewan seperti singa, xie atau hewan mitos, unta, gajah, unicorn yang dipercaya sebagai hewan mitos pembawa pertanda baik, dan kuda. Berikutnya adalah Jalan Suci Weng Chung Lu sepanjang 250 meter. Bagian ini diapit oleh sepasang tiang, 2 pasang jenderal dan 2 pasang pejabat sipil. Patung-patung tersebut tidak hanya menunjukkan keagungan, kesucian dan kemegahan makam kekaisaran, tapi juga memainkan peran simbolis dalam menjaga makam dari roh jahat dan menunjukkan adat istiadat ritual. Di belakang ini adalah kuburannya Kaisar pertama dinasti Ming. Besar sekali dalamnya, satu komplek. Itu juga baru pintu masuknya aja. Dalamnya banyak pavilion kecil lagi. Makam ini dibangun antara tahun 1381 dan 1413. Kaisar dimakamkan di sini pada tahun 1398. Sistem konstruksi makam ini menjadi standar yang diikuti oleh semua makam kekaisaran yang dibangun setelahnya pada masa dinasti Ming dan Qing. Karena alasan inilah, makam ini merupakan tonggak sejarah perkembangan makam kekaisaran di Tiongkok. Sekarang kita berjalan melewati jembatan batu lengkung tunggal dengan pagar batu berukir. Setelah Kaisar Hongwu meninggal, peti matinya dibawa melintasi jembatan ini untuk dimakamkan. 7,8 meter di belakangnya berdiri tembok yang berisi gundukan makam. Tadi kita jalan dari situ yang Sacred Road, yang Animal, terus belok ke situ, yang patung-patung lagi gerbang, lalu sekarang dari tengah situ, terus naik ke atas itu baru Ming Tomb-nya. Tadi kita sekarang ada di sini, habis mengunjungi Ming Tombs. Sekarang mau jalan lagi menuju ke tempat Tomb-nya Sun Yat-sen di sini. Sekarang kita mau lanjut jalan 1,2 kilo ke tempat Sun Yat-sen Tomb, ke arah sana. Mau kasih lihat sedikit, WC di sini tuh bersih ya, nggak kotor-kotor lah. Untuk ke Chungsanling, kita keluar dulu dari daerahnya Ming Tomb. Terus kita ikutin arah panah itu ke Dr. Sun Yat-sen Mausoleum atau Chungsanling, 1,1 kilo lagi ke arah sana. Bisa ada yang single ride 10 yen, ada yang cuma bisa seharian 30 yen. Jadi bisa keliling daerah di sini. Tomb-nya udah di depan mata. Di sana. Capek banget. Rekomen jalan kaki, view-nya oke, udaranya juga kalau lagi sejuk gini oke sih, tapi ya siapin kaki aja sama air putih. Hari ini hari Senin, jadi nggak bisa masuk, tutup. Banyak museum di Chungkwo hari Senin itu tutup, jadi dicek-cek aja jadwalnya supaya sampai sini tahu tutup apa enggak. Kira-kira dalamnya kayak gini, dia masih naik lagi ke atas. Ini lagi tutup.
Di seberang mausoleum ada satu lagi tempat yang ramai dikunjungi di Purple Mountain, yaitu In Yue Tai, sebuah panggung musik bersejarah yang memadukan gaya Yunani dan Tiongkok, dibangun untuk menghormati Dr. Sun Yat-sen. Amfiteater ini terkenal karena akustiknya yang bagus dan bentuknya yang unik. Dengan banyaknya burung merpati berterbangan di sekitarnya, membuat tempat ini menjadi terkenal untuk foto-foto. Ke pintu keluar Purple Mountain, saya naik mobil warawiri, melewati jalan dengan pohon rindang berjejer yang sangat terkenal untuk orang foto-foto. Ini barusan beli di toko belakang itu minuman dari jagung. Ya, unik rasanya, cuma saya minum sop jagung tapi dingin. Esok paginya saya lanjut ke kota Chunchou, kota bersejarah lain di Tiongkok yang seru buat dieksplor. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya.